Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meisi Emanuela Tangdipiang. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan saya di Institut Bisnis Keuangan Nitro Makassar. Saya mengambil program studi S1 Bisnis Digital. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya sebagai seorang mahasiswa dalam mata kuliah digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Tujuan saya membuat video ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat sekitar bahwa e-commerce sangat memegang peran penting dalam perdagangan internasional. Nah, sebelum saya lanjut ke dalam video saya, adapun pokok pembahasan yang saya akan bawakan pada materi saya hari ini yang pertama itu definisi e-commerce dan perdagangan internasional. Yang kedua, apa tujuan e-commerce dalam perdagangan internasional? Yang ketiga, bagaimana e-commerce memegang peran dalam perdagangan internasional? Yang keempat, apa saja hambatan dan tantangan yang dialami e-commerce dalam perdagangan internasional? Yang kelima, fasilitator akses global. Yang keenam, contoh tren e-commerce. Lanjut dari materi saya, definisi e-commerce dan perdagangan internasional. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah perdagangan elektronik dalam konteks perdagangan internasional yang mengacu pada praktik berbelanja, menjual, dan melakukan bisnis secara online atau melalui internet dalam kerangka perdagangan lintas batas. Yang dimaksud dalam kerangka perdagangan lintas batas yaitu tidak terpacu pada satu negara atau satu wilayah saja, tetapi dalam area global atau yang meluas. Ini mencakup beberapa jenis transaksi elektronik yang melibatkan pertukaran barang, layanan, dan pembayaran antara entitas dari negara-negara yang berbeda. Jadi yang saya maksud yang tadi lintas batas itu tidak terpacu pada satu negara atau satu wilayah saja, namun bisa meluas atau bisa menjangkau beberapa wilayah yang uh, mendapatkan akses internet untuk melakukan perdagangan internasional melalui online bisnis. Oke, adapun tujuan e-commerce dalam perdagangan internasional. Apa sih tujuan e-commerce dalam perdagangan internasional? Oke, kita lihat yang pertama yaitu memperluas pasar. Salah satu tujuan e-commerce dalam perdagangan internasional adalah untuk memperluas pasar. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mencapai konsumen di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia sehingga memperluas basis pelanggan mereka. Jadi e-commerce yaitu memperluas pasar. Jadi e-commerce itu memungkinkan seluruh penjual ataupun pembeli yang di dalam suatu platform atau aplikasi untuk berinteraksi kepada orang-orang atau uh, beberapa individu atau kelompok yang akan mengakses apa akan mengakses bisnis tersebut. Yang kedua, list penjangkauan global. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa harus mendirikan toko fisik atau kantor cabang di negara-negara target. Ini memperluas cakupan geografis atau bisnis atau item atau briefly explain it. Jadi e-commerce sangat sangat memungkinkan para pebisnis atau para pelanggan untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa harus mendirikan toko fisik. Jadi e-commerce itu tanpa kita memiliki toko atau tanpa kita menyewa toko, kita dapat menjual atau melaksanakan bisnis kita dalam suatu platform yang didirikan oleh e-commerce. Yang ketiga ada meningkatkan penjualan dengan mengakses pasar internasional. Perusahaan e-commerce dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan mereka. Mereka dapat menjual lebih banyak produk kepada konsumen di berbagai negara.
Yang keempat, mengoptimalkan rantai pasokan e-commerce dalam memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasokan mereka dengan lebih efisien. Mereka dapat memantau persediaan, pengiriman, dan manajemen logistik dengan lebih baik, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Jadi e-commerce ini sangat membantu dalam mengoptimalkan rantai pasokan dan juga tentunya sangat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Eh, Mungkin juga lebih mengurangi waktu dan tenaga. Yang kelima ada diversifikasi risiko. Beroperasi dalam pasar internasional dapat membantu perusahaan e-commerce untuk mendiversifikasi risiko bisnis. Mereka tidak terlalu tergantung pada domestik dan memiliki sumber pendapatan dari berbagai sumber. Jadi ketika kita menjual atau ketika kita berbisnis di e-commerce, kita tidak berpacu pada satu pendapatan saja. Kita bisa menjalankan bisnis kita yang satu dengan bisnis kita yang lain dalam satu jangkauan yang lebih luas. Nah, adapun peran e-commerce dalam perdagangan internasional. Oke, kita ke poin yang pertama yaitu akses pasar global. Global. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar global dengan cara yang lebih mudah daripada tradisional. Yang kedua, ekspansi potensial. Perusahaan e-commerce dapat memperluas jangkauan mereka tanpa harus mendirikan toko fisik di berbagai negara. Yang ketiga, penurunan biaya logistik. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris mereka dengan lebih efisien dan mengoptimalkan rantai pasokan mereka. Yang keempat, kustomisasi lokal. E-commerce Perusahaan e-commerce dapat dengan mudah menyesuaikan pengalaman pelanggan dengan bahasa dan preferensi lokal. Yang kelima, keamanan dan kepercayaan. E-commerce telah berkembang dalam hal keamanan, pembayaran online, dan perlindungan konsumen. Jadi, e-commerce ini sangat memegang peran penting dalam perdagangan internasional seperti akses pasar global, ekspansi potensial perusahaan, penurunan biaya logistik, kustomisasi lokal, dan keamanan serta kepercayaan dari konsumen. Nah, adapun tantangan dan hambatan e-commerce dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu peraturan dan kebijakan. Perbedaan dalam peraturan dan kebijakan antar negara dapat menjadi tantangan besar. Perusahaan perdagangan pajak dan perlindungan konsumen dapat berbeda di tiap negara. Perusahaan perlu mematuhi semua peraturan untuk beroperasi secara sah. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Mengelola keamanan dan privasi konsumen adalah masalah yang penting. Perusahaan harus mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku di berbagai negara